Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Himawari Tarot. Jadi dalam video kali ini kita akan melakukan readingan untuk melihat siapa yang berpotensi datang kepada teman-teman Aries di bulan April, ya. Jadi kembali saya mengingatkan bahwa ini adalah general reading, mungkin gak bakalan bisa resonate kepada seluruh Aries di luar sana. Oke, langsung saja kita shuffle. Seseorang yang berpotensi datang kepada Aries di bulan April. Oke. Dan juga teman-teman, ini dipengaruhi juga oleh aktivitas teman-teman ya. Jika teman-teman hanya di rumah saja, tidak ada ngapa-ngapain, mungkin kemungkinan kecil untuk bisa bertemu dengan orang yang baru ya. Dan juga teman-teman lihat indikasi yang diberikan oleh kartu ini, mana tahu seseorang tersebut telah datang dan dia malah membaca energi orang tersebut, begitu ya. Oke, jika sudah jelas, langsung saja kita mulai. Jadi Aries, energi utama dari seseorang yang akan datang kepada dirimu adalah The Journal. Kartu The Journal ini adalah kartu yang bisa berarti tentang sebuah pembelajaran. Dia mungkin sedang belajar nih, mempelajari sesuatu hal. Mari kita lihat apa sih sebenarnya yang sedang dia pelajari ini. Dia mempelajari sesuatu itu dari apa? Dari kesendirian yang dia alami. Mungkin dia sedang merasa sendiri, sepi, ya, walaupun dia mungkin sudah punya pasangan atau telah berkeluarga, tidak menutup kemungkinan bahwa kita terkadang tetap merasakan sepi, merasakan seperti sendiri, begitu. Jadi dia belajar dari hal itu. Dan juga kondisi kesepian sendiri tersebut mungkin stuck, ya, mungkin berlangsung cukup lama di diri dia, ya. Itu membuat dia sekarang mungkin masih mempelajari hal itu. Dia banyak mengambil hikmah, gitu ya, tanpa dia sadari mungkin dia tetap mendapatkan hikmah tersebut, ya. Dan juga ada gambaran di sini dia masih mencari-cari jawaban, mencari-cari apa sih solusinya, begitu. Ada juga gambaran dia juga lelah di sini, ya. Dia juga berharap menemukan kebahagiaan, kehangatan, begitu ya. Diharapkannya dengan dia belajar nantinya dia akan menemukan sebuah kebahagiaan, kehangatan, gitu. Dan juga kalau dapat dilihat orangnya, ciri-cirinya itu mungkin dia orang yang ya memang senang belajar, begitu ya. Juga dia mungkin orang yang hangat. Sebenarnya dia orang yang happy, cuma dikarenakan dia sedang mengalami suatu kondisi stuck, jadi mungkin tidak terlalu terlihat, gitu ya. Mari kita lihat juga di sini dia juga mungkin dihadapkan oleh beberapa pilihan. Pilihan yang mana itu berkaitan dengan kebahagiaan dia. Begitu, jika dia salah langkah dalam memilih ini berpengaruh dalam kebahagiaan yang dia alami. Ya, pilihan tersebut terkait dengan kehidupan sosialnya. Bisa jadi di lingkungan perumahannya, di tempat pekerjaannya, kalau dia masih sekolah di lingkungan perkuliahannya. Pokoknya berkaitan dengan hal itu. Dia masih sibuk mencari jalan tersebut, ya, masih mencoba apakah metode ini yang pas untuk menyelesaikannya, apakah jalan yang ini harus saya pilih. Dia masih mencari hal itu, ya. Dan juga kondisi ini membuat dia stuck itu lama-lama di sini menimbulkan energi negatif, ya. Bisa jadi dia menjadi dingin, lebih dingin lagi dikarenakan dia telah terbiasa dengan hal-hal permasalahan yang berat mungkin ya. Itu menyebabkan dia menjadi orang yang dingin, tetapi sisi positifnya dia menjadi orang yang berani, orang yang tenang, begitu ya. Dan juga ada gambaran di sini perasaan sepinya tuh masih berkembang, tidak stuck di situ, masih dia tetap terus merasakan kesepian, begitu ya. Jadi Aries mungkin pada saat dia bertemu kamu mungkin ya memang dia pertama kali sedikit dingin, begitu. Padahal di dalam dirinya dia mungkin merasakan kesepian di sini, ya. Jadi dia menganggap permasalahan stucknya ini adalah sebuah hal yang menghambat dia, begitu ya. Dapat kita lihat dari 3 kartu bottom of the deck ini. Pertama ada kartu The Mountain. Kartu ini melambangkan tentang halangan, tentang sebuah kondisi yang membuat kita tuh sulit untuk bergerak ke depan, begitu ya. Setelah itu ada kartu The Whip. Kartu The Whip ini bisa berarti tentang melelahkan,
Ya, selain melelahkan, dia juga mendatangkan pembelajaran. Selain kita dicambuk, kita akan menjadi lebih kuat lagi begitu. Akan lebih terdorong ke depan untuk mendatangkan hal yang baru, mencapai hal yang baru, awal yang baru. Jadi, Aries, jika kamu telah bertemu ataupun masih akan bertemu orang ini, ingat, dia sebenarnya orang yang hangat. Orang yang misalnya orang yang happy, cuma dikarenakan ada permasalahan ini dia jadi lebih dingin. Ya, jika kamu tertarik menjadi teman dia mungkin atau sahabat atau pasangan dia, jika kamu bisa membuat dia kembali hangat lagi, ya, silakan nikmati hasilnya nanti. Dia menjadi seseorang yang happy, menyebar kehangatan di dalam hidup kamu. Ya, intinya seperti itu. Aries, mari kita lihat saran yang diberikan untuk si orang akan datang ini. Mungkin ada yang juga pertanyakan kenapa sih sarannya malah dibacakan kepada penonton atau kepada Aries? Dikarenakan Aries, dia akan datang kepada kamu. Jadi kalau kita dapat lihat di sini, misalnya sarannya jangan kamu harus fokus, katanya dikatakan seperti ini. Jadi intinya dia mungkin menyelesaikan masalah itu sekali banyak. Nah, itu nasihatnya diberikan, intinya kamu harus belajar mengetahui bahwa dia adalah orang yang harus fokus. Kamu bisa memberikan nasihat kepada dia seperti itu. Ya, ini juga ada berguna buat Aries begitu ya. Makanya saran ini dibacakan. Dan juga ini bisa jadi membantu teman-teman Aries untuk berhadapan dengan dia begitu ya. Mari kita lihat di sini. Nah, ada gambaran di sini, dia kartu ini mengingatkan apa? Dia itu adalah orang yang lembut, baik, ya, yang manis katanya malah di sini. Ya, ini adalah saatnya untuk bertemu seseorang yang mungkin berbeda jenis kelamin. Maksudnya jika dia perempuan bertemu dengan laki-laki, bisa jadi kamu Aries. Begitu pula sebaliknya. Ya, di Datu kemudian kartu ini mengatakan akan ada cinta di pertemuan kalian. Begitu Aries. Kartu ini mengatakan seperti itu, bisa jadi dia berpotensi menjadi pasangan kamu jika kamu masih single. Jika kamu telah memiliki pasangan atau keluarga, mungkin bisa jadi teman saja. Tapi ingat, hati-hati, takutnya malah kamu blunder dan akhirnya jatuh cinta kepada dirinya. Gitu ya. Setelah itu ada kartu kedua. Kartu ini mengatakan apa? Dia adalah seseorang yang kreatif di sini ya. Dan juga walaupun dia dalam kondisi stuck mungkin dari segi perasaannya ataupun karirnya, ingatlah katanya, nanti akan berkembang, akan tumbuh, baik itu dari segi perasaannya, segi keuangannya, dikatakan seperti ini. Semuanya akan berjalan dengan baik katanya. Gitu ya Aries ya. Kelihatannya gambaran kedepannya orang ini cerah gitu. Setelah itu ada kartu dia adalah orang yang setia katanya, orang yang jujur juga dan orang yang lurus-lurus saja gitu. Ya, mungkin dia jika tidak suka ya dia bilang tidak suka gitu. Intinya dia orang yang jujur sini dan orang yang baik. Sesuatu yang baik kita berikan akan datang kembali kepada kita. Ini kartu ini mengatakan. Jadi Aries, kelihatannya orang yang akan datang kepada ini orang yang baik. Atau mungkin kamu telah bertemu dengan orang ini, cuma kamu tidak terlalu melihat tanda-tandanya, begitu ya. Jadi teman-teman Aries bisa nanti pikirkan, lihat mana teman-teman Aries yang cocok atau bahkan dia belum datang, ditunggu saja, begitu ya. Oke, tapi ingat juga pertemuan dengan orang baru tergantung dengan apa yang kita lakukan, gitu ya. Jika kita sering di luar, mungkin kita berpotensi menemukan orang yang baru. Jika kita sering di rumah tetapi sering bermain media sosial, tidak menutup kemungkinan juga. Ya, gitu. Tapi ingat, kita masih dalam masa pandemi, selalu jaga kesehatan, stay safe pokoknya ya teman-teman Aries. Mari kita lihat 5 kartu dari Black Oracle. Apa yang kartu ini katakan? Oke, wow. Oke. Jadi, kartu ini mengatakan apa? Yang pertama itu ada kartu wedding ring atau kartu ini bisa dikatakan cincin pernikahan. Artinya apa? Artinya bisa jadi satuan. Ya, kalian maksudnya ini kamu dan dia bisa bersatu, baik itu dari teman jadi pacaran atau naik jenjang berikutnya. Setelah itu akan ada namanya love call. Salah satu dari kalian mungkin akan menyatakan ketertarikannya, ya, sehingga kalian di sini bersatu. Setelah itu ada kartu The Coffin. Jangan takut teman-teman, walaupun ini gambarannya peti kematian, kartu ini bisa berarti tentang sebuah awal yang baru, ya. Gitu. Setelah itu di sini ada gambaran addiction. Kartu ini atau kartu candu. Bisa jadi kalau ini satu sama lain ini candu. Maksudnya di sini kamu
ingin selalu bertemu dia, ngobrol sama dia, begitu pula sebaliknya. Jika tidak ngobrol sama dia, akan ada rasa yang kurang. Itu maksudnya kecanduannya. Setelah itu ada kartu The Clock di sini. Ya, segala sesuatu pasti memerlukan waktu. Ya, tidak ada yang instan. Walaupun kamu bertemu dengan soulmate kamu, pasti memiliki waktu, beberapa waktu agar kamu sadar bahwa dia adalah orang yang tepat. Begitu ya. Jadi intinya jangan terburu-buru, jangan terlalu memaksakan. Ya, teman-teman. Begitu pembacaan dari seseorang yang akan datang kepada kamu, Aries, di bulan April. Saya harap ada energi dari teman-teman Aries dan seseorang yang akan datang tersebut terbaca di sini dan menjadikan bacaan ini bacaan yang bermanfaat ataupun bisa juga menjadi pedoman bagaimana cara menghadapinya jika sesuai dengan indikasi yang terbentang di sini. Begitu ya teman-teman Aries, saya harap ini menjadi bacaan bermanfaat bagi Aries ataupun reader sendiri. Sekian dari Himawari Tarot. Dadah.